Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, ada satu ungkapan dari seorang sastrawan Mesir, Najib Mahfud, mengatakan, la tahata'uka bil madhahir fa inna hudu'al maqabir la ya'ni annal jami' fil jannah. Jangan Anda tertipu dengan tampilan-tampilan luar, karena tenangnya kuburan tidak berarti semua penghuninya ada di dalam surga. Artinya apa? Kadang manusia itu tertipu tampilan lahiriahnya, baik dalam hidupnya maupun dalam ibadahnya. Kita pernah lihat orang lalu iri hati kita. Enaknya orang itu kaya, istrinya cantik, rumahnya megah, mobilnya mewah, perhiasannya indah. Belum tentu yang kita sangkakan sesuai dengan kenyataan. Bukankah kita kalau melihat bangunan JIH gagah, Panti Rapih gagah, Bethesda gagah, Sarjito gagah, tapi yang ada di dalam suruh bubuk di sana, di ruangan ber-AC, ingin pulang. Kita hanya lihat tampilan-tampilan bangunannya. Kalau kita ke Jalan Kaliurang, Pasar Pakem utara sedikit, ada satu rumah sakit, namanya rumah sakit apa? Gracia. Bangunannya bagus, penghuninya orang gila. Kalau kita ke Jalan Taman Siswa, sebelah barat jalan ada sebuah bangunan yang besar, temboknya tinggi, di atasnya masih ada kawat berduri, pencuri tidak bisa masuk, tapi bisa di dalam, tidak perlu lompat. Apa itu? Lapas. Pintunya besi. Kak Ustaz tahu, saya sering masuk sana dulu. Tapi isinya apa? Narapidana. Jadi bangunan-bangunan luar itu tidak sama dengan keadaan yang di dalamnya. Maka dalam sebuah tamsil mengatakan, Anda jangan menilai dalamnya air laut hanya karena melihat pantainya, karena dalamnya air laut itu tidak digambarkan oleh pantainya. Ekonomi seseorang, pangkat seseorang, jabatan seseorang, itu pun demikian juga. Kita lihat ada orang
Mohon maaf, orang tidak punya, orang miskin dapat istri cantik, kaya, pinter, seneng kan? Bikin irian, kok duduk aku yo seentuk. Ternyata itu laki-laki jadi kacung di rumahnya sendiri, setiap hari depresi. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri kuliah dimanapun, fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas MIPA, saintek, ilmu budaya, ketika berumah tangga ujiannya adalah ekonomi, setelah ekonomi psikologi, tertekan oleh istrinya terus, akhirnya cerai, akhirnya stres loh. Tampak gambarannya enak, tapi ternyata tidak. Ibadah pun demikian. Saya terkesan dan apa yang dikatakan Ibnu Athaillah yang mengatakan tidak sedikit amal yang bermula dari hati yang zuhud, dan tidaklah banyak amal yang bermula dari hati orang yang berharap. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, andai kata panjenengan punya anak dan menantu, 2 anak 2 menantu, sore-sore Sabtu sore habis asar anak datang bawa gula 1 kilo sama teh 1. Apa le? Apa nduk? Mboten. Kangen bapak, kangen ibu. Rana kata apa? Mboten, namung kangen niki wau kula tumbas gendis 1 kilo teh setunggal. Ngobrol-ngobrol selesai pulang. Orang tua terkesan. Cucunya, anak yang dibalik mereka dikasih uang 20.000, jadinya 40.000. Padahal harga gula berapa sekilo? Tidak nyampe kan? Terkesan itu orang tua. Anakku mantuku ya eling wong tua, eling moro tua, sore-sore moro. Habis maghrib datang lagi anak yang lain, bawa gula 20 kilo, teh 1 pak, Indomie 5. Malah kayak iklan ini. Apa le? Anu mak, niki aku nggak pakai gula 20 kilo Indomie karo teh mak. Loh, mama udah beli gula kok? Ndak, iki mau lo adikmu sing rene repot-repot dadak nggawa gula. Ming 1 kilo. Lah iya ming 1 kilo adikmu yo ngerti dhewe to gaweane piye, urung tek mapan. Ya aku ya urung mapan mak, tapi mau mecah celengane tole demi mak. Oh, ini yang perlu apa? Gini mak, saya ini mau pinjam sertifikat tanah yang ada di dekat balai desa itu 15 tahun mau saya pondok pesantren kan di pondok pesantren Bank Rakyat Indonesia. Biar besok 15 tahun pulang pinter ngaji, bisa ngisi di kantor pajak. Kira-kira bapak sebagai orang tua, sebagai mertua itu terkesan dengan anak yang pertama atau yang kedua? Anak yang kedua terkesan rasa dilalek iki gula 20 kilo nggak ada sertifikat. Akhirnya apa? Gula yang 20 kilo teh 1 pak itu terlihat kecil. Karena apa? Karena dia rohib, dia punya tendensi tertentu. Maka di sini kemudian pentingnya niat.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal tergantung niat, dan setiap orang dapat pahala, dapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apa motivasinya? Apa tujuannya? Maka kadang-kadang sederhana, hanya sholat malam 2 rakaat, ikhlas lillahi ta'ala, itu tidak kecil. Mewah. Sholat ba'diyah asar 8 rakaat biar dipuji calon mertua, itu malah tidak ada apa-apanya itu. Wong asar kok diba'diyahi. Nah, karena apa? Motivasinya biar dipuji. Karena itu kemudian jangan kita gampang tertipu dengan tampilan-tampilan lahiriah. Kadangkala bagus. Bapak-bapak pernah ditipu orang? Pernah ditipu orang belum? Kalau belum, pernah menipu orang belum? Penipu itu bahasanya kasar apa halus? Halus. Adam, hal aduluka ala syajaril khuldi wal mulki la yabla. Maukah kau kutunjukkan syajaratul khuldi, pohon kekekalan, dan kerajaan yang tidak pernah rusak? Tak kasih tahu, tak kasih nasihat. Aku dulu tidak boleh mendekati pohonnya, aku dekati, aku makan buahnya, tidak boleh. Aku pun taat, sehingga apa? Aku keluar dari surga. Kalau kamu mau makan, nanti kamu jadi malaikat. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya memakan, dan kemudian diturunkan ke bumi. Tampilan-tampilan lahiriah kadang-kadang seperti itu. Sebaliknya, ada orang marahi kita, marah betul sama kita, pahit memang, tapi kadangkala dari kemarahan itu kemudian apa? Muncul dalam hati kita motivasi. Bujang, liku-liku, laki-laki tak laku-laku. Lihat ada macan, cewek manis dan cantik, katakanlah I love you, mas, saya ini wanita terhormat, datanglah pada bapak saya, lamarlah saya dengan cara baik-baik. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor HP. Berniat melamar putri bapak. Kamu kerja di mana? Di rumah pak. Pekerjaanmu apa? Menulis surat lamaran pekerjaan. Kamu masih begitu mau dapat anak saya? Mau kau kasih makan apa anak saya? Laki-laki. Panas mungkin telinga, tapi membuat kita punya tekad. 2 tahun lagi kekayaanku melebihi kekayaanmu, loh gitu. Pil itu pahit, jamu itu pahit, tapi menyehatkan. Yang manis-manis bikin diabetes. Iya kan? Nah ini termasuk kemudian kita harus hati-hati dengan keadaan diri kita, keadaan enak dan keadaan tidak enak.
Justru banyak orang itu ketika diberi enak dia tergelincir. Lantai yang licin itu yang menggelincirkan. Bukankah Qarun ketika miskin rajin ibadah, ketika kaya lupa ibadah, enggan bayar zakat? Padahal kalau dalam kitab Kahasyiah Sawi, zakatnya Qarun itu 1/1000. 1000 kambing zakati 1. Ngono wae eman-eman. Encen wong medhit yo medhit. Orang pelit itu yo pelit. Saya berapa lama waktu ada orang nyetatus. Ada orang rajin haji dan umroh. Katanya karena untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada mendekatkan diri pada Allah tidak hanya rajin haji dan umroh, di rumah sendiri pun berbagi bisa mendekatkan diri pada Allah. Betul? Betul. Tapi saya jawab, Mas, wong nek dasare lomo, nggo haji enteng, nggo umroh enteng, nggo bantu uang enteng, nggo bantu masjid enteng, nggo bantu mushola enteng, nggo bantu jalan enteng, wong pancen lomo. Tapi nek wong pelit nggo haji iman-iman, bayar larang-larang mingkon melayu-melayu, umroh yo iman-iman, membantu uang yo iman-iman. Saya katakan begitu kenapa? Ya karena yang banyak membantu saya itu orang yang rajin haji dan umroh dan rajin bantu juga. Kalau yang pada dasarnya dia orang yang dermawan. Loh, masalahnya orang menilai dermawan dan tidak orang lain itu karena dia dapat atau tidak. Saya dan Pak Fakih kenal baik. Ada orang rajin bantu Pak Fakih, del, tapi tidak bantu saya. Pak Fakih ditanya, orang itu gimana? Lomo niko, lomo popret, medite pol kapan naiknya aku lo. Kadang-kadang orang itu menilai orang lain karena apa? Karena nasib dia, bukan karena mata orang itu. Kembali, kita jangan tertipu oleh tampilan-tampilan lahiriah. Ada 3 sahabat, ada 3 orang. Ada 3 orang, 1 ahli Quran, 2 ahli ilmu, 3 syahid. Amalnya bagus, tapi ternyata isinya yang ahli Quran pengen dipanggil, wah dialah Al-Qari, sang pembaca Quran. Yang ahli ilmu pengen dipanggil, dialah alim, orang yang berilmu, kiai, tuan guru. Yang satu orang mati syahid ingin disebut dialah pahlawan pemberani. Dan ketiganya, mohon maaf, dimasukkan ke dalam neraka. Kembali kepada motivasi kita. Maka kemudian checking hati itu penting. Checking hati itu penting. Apa sih? Kenapa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di sini? Apa yang harus saya lakukan di sini? Lo banyak loh datang ke pengajian. Begitu ternyata penceramahnya ganti, berhubung beliau sedang sakit sehingga digantikan oleh karena apa? Karena niatnya bukan tolabul ilmi lillahi ta'ala, niatnya penceramahnya ganteng. Coba misalnya Pak Fakih ada undangan pengajian, pengisinya Ning Umi Laila. Sampai di lokasi ternyata beritanya Ning Umi Laila sedang umroh, digantikan dengan Ustazah Waljinah usia 70 tahun. Kira-kira di sini ada kekecewaan apa tidak? Kok iki? Nah ini, maka apa? Ketika beramal ikhlas ditandai dengan tidak kecewa. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersedekah pada orang yang diberi tidak bilang terima kasih, tidak kecewa. Yang diberi malah ngomong jelek,
tidak kecewa. Mbak Fakih pulang dari Magelang bawa jeruk, bagi-bagi ke karyawan, satu karyawan 3. Jeruknya kecil-kecil. Terus pada ngomong, jeruk kok ming telu-telu sak upel-upel, menggo selilit. Langsung Pak Fakih, wah ngerti matur nuwun. Nah, enggak perlu. Ya biarin saja. Kita yang berbuat, biarkan orang lain berkomentar. Karena kita ini tidak akan pernah lepas dari komentar. Sebaik apapun yang kita kerjakan, pasti ada yang komentar. Yang tidak dikomentari cuma satu, orang yang tidak berbuat. Ada orang tua punya 3 anak, yang satu lulusan Harvard University, sekarang jadi dosen di Amerika. Yang satu lulusan dari Sydney University, sekarang jadi dokter di Australia. Yang satu lulusan dari SMK Tata Boga, nilainya mepet, sekarang tinggal ngerawat ibunya. Ngono kira-kira sing sok disalahke sik endi? Sing sok ngerawat. Aku ro adimu ra dikeki pangan. Pangane rai. Nah, kenapa? Karena dia yang berbuat. Maka konsekuensi orang berbuat akan dapat penilaian orang. Tidak apa-apa. Saya ceramah lugu dikomentari. Ceramah kok marake ngantuk. Saya ganti ceramah yang lucu dikomentari. Ngaji kok dagelan. Saya ganti ceramah yang keras dikomentari, Islam radikal. Jadi ngaji ini salah semua, yang benar tidak ngaji. Inilah kalau kita niat mendengarkan komentar, tidak akan selesai. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Fa'adrik ma la yudrak, watruk fi ma la yudrak. Ridho manusia tujuan yang tidak mungkin dicapai, ridho Allah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka tinggalkan yang tidak mungkin dicapai dan capailah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian, banyak salah, banyak khilaf, maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.